teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Tony Gen. Bukan siapa-siapanya, Tony Stako ya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Dan pastinya Pak RT masih menjabat RT, belum naik jabatan menjadi RW. Asu. Ya, next di video kali ini saya akan berbagi trik and trik tentang cukuran taper. Bisa juga dengan cukuran klasik. Mungkin spesifiknya long trim. Ya, seperti biasa pertama-tama yang saya lakukan adalah semprot-semprot menggunakan air. Kebetulan ini tidak bagian kiri tidak saya parting, jadi langsung saya semprot basah, tarik ke belakang, langsung tak overcomb menggunakan kom bawaannya Wall. Langsung gua outline. Oh ya, mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin pernah mendapatkan klien yang minta cukur tapi sedikit-sedikit saja, atau cuman dirapiin, nggak mau tipis-tipis gitu kan. Jadi cukuran yang bikin kita males gitu kan. Nggak jelas gitu, dia tuh pengen cukur tapi mungkin maksud klien kita itu dia pengen terlihat cukurannya itu konsisten, kayak artis gitu, cukurannya konsisten gitu-gitu mulu gitu. Ya, suka-suka klien kita ya. Kita sebagai tukang cukur adalah pelayan jasa, jadi kita harus mengedukasinya itu seperlunya saja. Yang utama adalah kita menuruti permintaan klien karena dia itu membayar. Ya, next ini gua outline pada bagian belakang biar terlihat semakin tajam. Next, langsung gua overcomb pada bagian kepala rambut belakang. Untuk membuat baseline-nya saya tidak menggunakan comb ya. Tidak menggunakan guard atau attachment. Jadi saya membuat baseline-nya itu langsung menggunakan clipper overcomb. Ini kalau dikira-kira mungkin sepatu ukuran nomor 4. Iya. Mungkin kalau teman-teman kecenderungannya menggunakan sepatu nomor 4 untuk membuat baseline, saat kita ngelipar ke atas pasti dia meninggalkan rambut yang lebih panjang atau tidak langsung terkonek gitu. Dari baseline ke rambut atas itu tidak langsung connect. Jadi kita harus ngerapiinnya pakai clipper overcomb atau disasak gitu, pakai gunting sasak. Tapi kalau saya sendiri telah menemukan trik yang langsung saja, nggak usah mengulangi menggunakan nomor 4 gitu. Jadi saya langsung overcomb membuat baseline-nya, jadi langsung connect gitu sama rambut atas nanti. Susah ngejelasinnya, ini belibet banget ya teman-teman. Ada yang paham nggak maksud saya? Nggak ada yang paham ya? Sama, saya juga bingung ini ngomongnya itu, menjelasinya itu bingung. Karena saya nggak pakai skrip untuk hari ini, saya nggak pakai skrip. Enggak, maksudnya kalau teman-teman menggunakan sepatu nomor 4 membuat baseline, pasti kalau dia enggak membentuk huruf C atau cuma ditarik ke atas serot gitu pakai nomor sepatu 4, meninggalkan rambut yang tidak terpotong gitu. Beda kalau sama overcomb, membuat baseline-nya menggunakan overcomb, dia langsung kena semuanya rata dan hasil cukurannya itu pasti menurut saya atau solid. Dan yang terpenting saat melakukan overcomb adalah saat tangan kita memegang sisir itu diusahakan kenceng ya, atau solid, kenceng solid gitu kan kita megang sisirnya, jadi hasil cukurannya pun juga ikut solid. Nah, next ini menggunakan comb atau sisir yang ukuran kecil berbahan karbon ya. Kan sisir macam-macam, ada yang terbuat dari karbon, mika, atau daur ulang plastik kresek. Kalau sisir-sisir yang gampang meleot gitu kan, berarti dia daur ulang plastik kresek. Janganlah ya, kalau buat nyukur lebih baik menggunakan clipper yang dari karbon, yang terbuat dari karbon, itu lebih awet dan lebih enak juga sih, nggak gampang meleot. Seperti clipper bawaan Wall itu juga enak. Oh ya, di video kali ini emang pure overcomb ya, murni overcomb semua tanpa menggunakan guard.
Ya itulah adalah teknik kesukaan saya ya. Saat mencukur itu saya suka banget sama namanya teknik overcomb ini, clipper overcomb. Karena itu mempercepat kinerja saya. Nggak tahu kalau teman-teman itu atau memperlambat atau mempercepat. Karena ini bukanlah teknik terbaik. Masih banyak teknik-teknik teman-teman yang dipakai di luar sana mungkin lebih baik dari ini ya. Atau mungkin lebih cepat pengerjaannya. Dan seperti biasa, di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman mencukur menggunakan clipper overcomb. Nah, ini pada rambut atas. Saya section. Kebetulan saya menggunakan gunting merek Yamaha ukuran 5. Enggak, kenapa saya memilih gunting yang berukuran 5? Karena jari saya kecil-kecil ya. Enggak segede-gede telo gitu. Mungkin kalau teman-teman yang jarinya gede-gede bisa menggunakan scissor. Bisa menggunakan gunting ukuran lebih gede dari ukuran 5 atau ukuran 6,5, 7. Jadi bisa masuk ke fingeringnya atau lubang wanita, lubang guntingnya ya, karena gunting lubang jari-jari. Kalau kalian pakai ukuran 5 terus jarinya gede-gede itu nggak bakalan masuk. Mungkin biar licin, biar bisa masuk, kasihin body mungkin bisa lebih licin, jadi jari gede-gede bisa masuk. Ya, ini pada bagian depan tadi saya section, mungkin bisa disebut dengan star section. Dari viewpoint saya tarik ke belakang lurus membentuk segitiga. Kalau dijabarkan mungkin seperti bintang gitu kan, bintang di hatimu. Nah, ini untuk yang bagian atas saya turunin lagi, saya samain tadi guntingan yang pertama. Nanti pada bagian kiri juga sama seperti itu yang saya lakukan. Asal guntingan kita konstan itu pastinya kanan kiri sama sih kebanyakan. Partingnya juga pas, section partingnya pas, sesuai viewpointnya pasti akurasinya dapat kanan kiri. Paham nggak? Nggak paham? Sama, harus juga nggak paham. Mungkin next video berikutnya saya akan bikin fade. Kayaknya emang asik bikin fade daripada klasikan gitu kan. Emang lagi musimnya itu Korean style sama fade. Cukuran klasik itu jarang sekali ya, di barber saya itu paling cuman seminggu tuh nggak lebih dari 10 yang minta klasik. Kebanyakan itu yang tren-tren rambut sekarang gitu, Korean style, two block. Mintanya tuh blok tapi hasilnya GO, jadi goblok. Ya, naik nih gua sisir ke belakang. Kebetulan rambut atasnya cuman saya kurangin sedikit sekali, paling sekitar cuman 1 cm. Ya, cuma 1 cm ini kalau dikira-kira, jadi cuma sedikit sekali dan dia nggak mau disasak juga. Ini kalau emosi nih klien saya mungkin akan saya sasakkan truk kalau nggak mau digunting sasak. Next, outline, shape up. Kebetulan saya saat mencukur itu selalu menjadi diri saya sendiri, tidak pernah menjadi diri orang lain. Saya selalu mengeksplor kemampuan saya gitu. Saya nggak peduli dengan teknik orang lain. Kalau bisa saya menciptakan teknik, walaupun ketemunya juga tekniknya orang lain. Jadi gimana maksudnya ini? Malah pusing saya. Ya, langsung saya razor menggunakan razor besi yang silet setengah. Kan razor macam-macam, ada ya razor yang silet utuh. Kenapa saya memilih razor yang besi? Karena beratnya itu antep, jadi ada beban di tangan gitu. Bukan beban utang piutang atau beban istri yang semakin menjengkelkan, tapi beban dari berat razornya. Soalnya kalau saya memakai razor yang plastik itu terasa ampang atau terasa ringan, jadi nggak ada beban. Jadi sekali buat
ngerazor atau ngerok itu ada suaranya kerok gitu, nggak enak banget lah. Tapi kalau yang besi itu buat ngerok itu suaranya halus, nggak kasar gitu. Kalau yang plastik itu suaranya kerokannya itu kasar gitu. Itu tergantung kenyamanan teman-teman semua, tergantung diri kalian masing-masing. Yang terpenting menjadi barber mau menggunakan teknik apapun adalah end result-nya atau hasil akhirnya. Percuma kalian percuma kalian itu mencukur menggunakan diamond section atau section yang berat-berat, istilahnya tuh nggak istilah expert banget gitu, tapi hasilnya end resultnya gitu, cukuran itu sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, teknik juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua itu tergantung tujuan tukang cukur dan klien masing-masing. Hanya mereka berdua yang tahu maksud tujuan dari cukurannya itu. Kalau itu sudah kita ngomongin seni ya. Nah, bodo amat lah. Yang penting nyukur dapat duit, yang penting itu. Ya, namanya kita barber life. Nggak nyukur, nggak hidup. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video dari awal sampai akhir. See you next time.